Oke, sahabat-sahabat Garuda, PN Timnas Indonesia di tahun 2025 akan menghadapi beberapa jadwal padat. Karena sebelum kita menginjak pada round 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia di level senior ini, ada yang namanya jadwal yaitu Piala Asia di level junior. Jadi sahabat-sahabat Garuda, sebelum kita membahas pada inti video ini, mari kita simak terlebih dahulu atau mari kita bahas bersama bagaimana soal dari beberapa kontroversi-kontroversi yang terjadi saat ini. Indonesia luar biasa, main keren, istimewa, performa yang sangat mengesankan, melumat Malaysia 4-1. Indonesia ganyang Malaysia 4-1. Jadi saya harus melihat bahwa dalam sudut pandang saya, ini adalah penampilan terbaik Timnas Indonesia di asuhan di era Coach Sinteyong. Ini menurut saya adalah penampilan terbaik, performa yang mengesankan. Jadi bukan hanya saja di Piala AFF, tetapi juga sepanjang diasuh oleh Coach Sinteyong, saya melihat ini adalah performa yang sangat luar biasa. Semoga masih ada ruang untuk terus optimal, untuk terus maksimum, untuk terus berkembang. Jadi bukan yang paling klimak pertandingan lawan Malaysia itu. Siapa dalang di balik Tawel menjadi pertanyaan panas setelah Bung Tawel terus melontarkan kritik pedas terhadap Shin Tae-yong dan Timnas Indonesia. Tuduhannya terhadap pelatih dan kebijakan PSSI memicu spekulasi. Apakah ini murni opini pribadi atau ada kepentingan tersembunyi di baliknya? Warganet semakin geram, menyerukan tagar boykot Tawel, menjadikannya figur paling kontroversial di dunia sepak bola Indonesia. Menurut Anda siapa sebenarnya dalang di balik Tawel? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Pada tahun lalu, 2024, pada bulan Desember kemarin, tentunya kita melihatlah sebuah narasi-narasi dan perpecahan itu terjadi, baik itu di dunia nyata, bahkan di kalangan supporter dan juga beberapa netizen di dunia maya ya. Di sana ketemu banyak orang hebat, dan istilahnya jadi kepikiran untuk, wah, anak-anak kita ini istilahnya punya potensi yang luar biasa. Dan istilahnya kalau dulu kita nggak pernah ada mimpi ke Piala Dunia itu kayak jauh ya. Istilahnya kita dulu lawan kita bisa ngalahin Thailand aja udah kayak mimpi ya, ya kan. Tapi istilahnya sekarang kita sudah begitu dekat dengan Piala Dunia, meskipun ya lawannya semuanya berat. Jadi kalaupun nggak lolos ya menurut saya masih wajar gitu ya. Tapi istilah saya, kita begitu dekat, jadi saya merasa saya kok jadi ingin ini ya, menjadi bagian dari sepak bola, minimal memajukannya sekitar saya dulu lah. Waktu itu agak sulit gitu. Tapi sekarang ya salah satu mungkin karena memang salah satu programnya Pak Erick Thohir itu kan pemenahan sepak bola di level grassroots ya. Nah jadi lisensi pelatih ini dipermudah gitu. Jadi kalau saya nggak salah ingat, syaratnya itu cuma ini kok, yang penting punya KTP. Jadi kalau sudah punya KTP itu boleh ambil, dan bahkan di angkatan saya kemarin itu ada yang paling muda itu dia kayaknya masih umur 19 atau berapa gitu ya. Jadi anak EPA, jadi dia sebenarnya masih aktif sebagai pemain EPA, tapi dia ingin menambah ini ya, pengalaman taktikal dia juga gitu. Jadi dia ambil lisensi kepelatihan. Itu boleh sekarang, dan semua orang boleh, termasuk jadi kita dapat ilmu banyak, dan menurut dia dan juga menurut sebenarnya beberapa pelatih hebat juga ya. Jadi salah satu kelemahan pemain kita saat ini, sebenarnya kalau kita ngomong teknik dasar, kalau cuma teknik dasarnya saja, dalam artian teknik nendang bolanya, teknik itunya, pemain kita itu sudah jago, ya kan. Lari juga mayoritas kenceng, istilahnya begitu. Nah, tapi pemahaman taktikalnya yang masih agak kurang. Jadi ketika mereka dipres, ketika mereka berada di situasi yang panik ya di pertandingan, mereka itu panik, jadi lupa tekniknya, ini jadi salah. Akhirnya kalau netizen ini kan suka ini ya, suka ngejek, nggak tahu klubnya sendiri atau timnasnya gitu kan. Bahwa pemain lokal kita ini kok sering salah oper, salah apa gitu kan. Nah, jadi memang inilah istilahnya, itu salah satu kelemahan, dan itu yang sebenarnya oleh PSSI berusaha diperbaiki mulai dari level grassroots beberapa tahun terakhir ini. Sekarang ini betul. Dengan kepengurusan baru ini, dengan Pak Erick Thohir. Betul sekali. Jadi dengan istilahnya ya ini ya, kurikulum yang diajarin ke kita itu istilahnya penekanannya itu kalau bisa ciptain suasana pertandingan dalam latihan istilahnya. Oh, sampai begitu ya? Bahkan di istilahnya di level ini ya, yang masih 10 sampai 13 ya. Jadi paling gampang, daripada operan adep-adepan, gimana kalau operannya itu ini ada, let's say kayak rondo misalnya. Rondo yang sederhana dulu, 5 lawan 2, 4 lawan 2 gitu. Terus situasi ini dan pemahaman terhadap ini, karena salah satu mungkin karena culture kita ya Bung Pindor sebagai orang timur ya. Jadi ini juga sempat dibahas bahwa banyak pelatih lokal kita itu yang sungkan untuk ngasih feedback, itu sungkan gitu istilahnya. Misal latihan nih, terus pemain lagi bikin salah,
itu kita sebagai pelatih harusnya ini ya, berhentiin latihannya sebentar, ngasih tahu lu salah nih yang ini, harusnya supposed to be begini, atau let's say kita rangsang untuk kira-kira kenapa aku ngendiin, karena ini coach, karena ini. Jadi dia mulai berpikir. Iya, iya. Nah, jadi istilahnya yang diajarkan di kita nanti dan di grassroots ini sedang mulai mulai dilakukan, itu adalah itu tadi pemahaman. Jadi main bola itu mikir, nggak cuma nendang bola istilahnya. Nah, jadi saya istilahnya yakin sekali Bung Vinder, kita dalam beberapa tahun ke depan itu kualitasnya pasti akan meningkat ya. Oke. Kualitas kita akan meningkat dan perlahan ya, meskipun ya kita nggak bisa nuntut instan ya, istilahnya kan Iya, ya betul. baru aja dimulai. Dan Betul. paling saya kasih satu contoh yang menurut saya menarik ya, karena Oke, silakan. jadi ada satu pemain timnas kita, Tom Hai ya. Nah ini seru nih, Tom Hai kalau bawa bola, ya kalau dia lagi bawa bola, dia dribbling dalam kondisi 2 lawan 1 misalnya di tengah atau dia di agak samping ya, dia itu akan datengin lawan. Iya, betul. Saya sering lihat itu. Nah, dia datengin lawan. Kenapa dia datengin lawan? Itu sebenarnya kalau kita memahami taktikal, yang dilakukan Tom Hai benar. Dia datengin lawan. Kenapa? Biar teman dia jadi bebas, teman dia bisa buka ruang. Nah, tapi kalau kita lihat pertandingan di level yang lebih rendah ya, ini saya nggak ngomong Tom Hai ya, istilahnya kalau kita suka nonton Tarkam lah gampangannya. Oke. Iya kan? Iya. Kalau kondisi 2 lawan 1, yang bawa bola itu nggak datengin lawan, malah ngejauhin lawan. Oh, ya kan? Ya karena takut bolanya kerebut atau apa gitu kan. Iya, Tapi iya. jadinya lawan itu bisa jaga teman dia. Nah, terus istilahnya temannya lawan bisa akhirnya ngejar kita kan gampangannya. Akhirnya nggak ada yang bebas dan akhirnya ya kacau gitu kan. Jadi Betul. hal-hal yang kayak itu istilahnya sekarang baru akan istilahnya inilah. Oke. Tom Hai kenapa dia bisa seperti itu ya? Karena dia dari kecil istilahnya diajarin main bolanya udah mikir gitu kan. Nah, pemain kita masih belum. Nah, itu yang menurut saya itu sedang diperbaiki sama PSSI di level grassroots. Jadi itu harapan saya tinggi lah begitu, Bung. Oke. Artinya, sobat-sobat Garuda fan, bahwa dalam beberapa statement dan juga narasi tentunya adalah bagaimana timnas Indonesia saat ini memang betul-betul berkembang di bawah komandonya. Siapa? Yaitu Bapak Erick Thohir. Tentunya dalam hal ini, timnas Indonesia di kepemimpinan beliau, Bapak Erick Thohir dan Coach Sintayong, dan juga Coach Nova Arianto serta Coach Indra Sapri, tentunya bersatu untuk membangun timnas Indonesia. Demi apa? Demi bendera merah putih berkibar di level internasional, baik di level internasionalnya Piala Dunia ataupun di Piala Asia, atau bahkan ada yang namanya SEA Games nanti. Sahabat-sahabat Garuda, tentunya mari kita satu komando dan satu barisan bagaimana Bapak Erick Thohir dalam membacking tim ini, membangun timnas yang dulu-dulunya memang sengaja ditidurkan atau ada hal lain atau entahlah apa yang terjadi pada zaman dulu di masa kepemimpinan pada PSSI saat itu, saat timnas Indonesia hingga menjadi korban atau bahkan di-banned oleh FIFA. Maka yang terpenting saat ini di tahun 2025 dengan beberapa statement baik dari akun Timnas Indonesia, baik dari akun PSSI dan juga beberapa narasi dari Bapak Erick Thohir bahwa Timnas Indonesia, bagaimana Timnas Indonesia ini akan terbang tinggi di level internasional. Jadi sahabat-sahabat Garuda, mari kita patahkan beberapa narasi-narasi yang memecah belah, beberapa narasi-narasi statement-statement dari beberapa oknum pengamat yang sudah kita ketahui bersama bahwa ada perpecahan-perpecahan yang terjadi. Jadi, mari kita satu komando dan satu barisan. Eratkan barisan dan rapatkan segala bentuk dari ancaman yang terjadi. Baik itu kritikan yang sangat nyata, baik kritikan yang diterjunkan langsung to the point kepada PSSI, baik itu Bapak Erick Thohir dari pelatih timnas Indonesia dan segala macam bla bla bla. Dan sahabat-sahabat Garuda, biar gak salah paham, mari kita simak bersama video yang berikut ini dan tanggapan kalian silakan ditulis di kolom komentar. 2026 zona Asia round 3. Nah, enak banget ya ngomongnya ya. Sekarang ini kita sudah membahas tentang timnas Indonesia yang sedang berjuang untuk lolos ke Piala Dunia. Walaupun saya ulangi lagi, mungkin sudah 50 atau 60 kali ya saya katakan ini, bukan saja di channel YouTube Triple B tapi juga di platform lainnya, bahwa tidak ada jaminan atau kepastian timnas Indonesia kita akan lolos ke Piala Dunia. Artinya mau pelatihnya siapapun, apakah itu Sintayong, Zinedine Zidane, Pep Guardiola, Erik ten Hag, atau siapapun lah pelatih top dunia lainnya, tidak ada jaminan atau garansi timnas Indonesia kita akan bisa lolos ke Piala Dunia. Artinya apa? Lebih baik kita fokus untuk mendukung timnas Indonesia kita yang sedang berjuang untuk lolos ke Piala Dunia.
dengan peluang yang sekarang kita tahu sudah di depan mata. Karena memang untuk saat ini berada di peringkat nomor 3, klasmen sementara grup C. Jadi nggak ada jaminan sama sekali, karena ini juga untuk pertama kalinya timnas Indonesia kita bisa masuk ke tahap sampai ke round 3 yang merupakan tahap untuk bisa lolos ke Piala Dunia, walaupun masih ada nanti round 4. Artinya kalau timnas Indonesia kita menyelesaikan perjuangan di round 3 ini dengan berada di peringkat 3 atau 4 di grup C ini, berarti nanti akan masuk ke round 4 dan kembali berjuang agar bisa lolos ke Piala Dunia. Itu dulu yang pertama-tama harus kita pahami. Jadi jangan sampai mindset kita itu terlalu tinggi atau ekspektasi kita itu sampai keluar angkasa bahwa timnas Indonesia akan lolos ke Piala Dunia atau timnas Indonesia harus lolos ke Piala Dunia. Ya baru saja pertama kalinya bermain di round 3 di babak kualifikasi Piala Dunia. Jadi saya pikir kita juga harus cooling down di sosial media. Tapi selain itu juga, kita juga harus pahami bahwa peran kita sebagai supporter ini sangat besar. Tentu untuk support itu sudah pasti, tapi selain itu juga untuk memberikan saran atau juga kritikan di sosial media, itu peran supporter sangat besar. Dan memang diperlukan. Bukan saja kan di Indonesia, tapi juga di luar negeri kan sama ya. Tapi jangan lupa loh, sebelum nanti timnas Indonesia senior bermain di kualifikasi Piala Dunia, nanti timnas Indonesia U20 juga akan bermain di Piala Asia U20 di bulan Februari. Itu pun kita harus memberikan support. Dan dengan harapan timnas Indonesia U20 juga bisa nanti lolos ke Piala Dunia. Karena targetnya kan sekarang sama nih. Dari Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir. Yang U17 targetnya untuk lolos ke Piala Dunia. Yang U20 targetnya untuk lolos ke Piala Dunia. Sampai juga yang senior targetnya untuk lolos ke Piala Dunia. Nah ini kan target. Kalau kita bicara soal target, ya tergantung lagi nanti dengan persiapan dari tim dan juga pemain-pemain yang tersedia untuk bermain. Yang kita harapkan semua pemain, baik itu di senior, U20 dan juga U17, akan fit 110%. Tapi kita juga harus pahami, ini untuk pertama kalinya timnas Indonesia kita masuk ke tahap untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Artinya peran dari supporter ini sangat besar. Selain juga tadi saya katakan support, kasihlah kritikan dan juga masukan. Dan tidak ada yang namanya larangan. Sama sekali. Dan tapi kata-katanya itu harus sopan. Karena ya kita kan sekarang kan memakai social media ini sebetulnya adalah alat yang memang memungkinkan kita untuk bisa berinteraksi dengan orang lain. Artinya kenapa tidak kita memakai social media ini dengan cara yang benar, dengan berinteraksi secara sopan. Itu juga yang kemungkinan akan didengar oleh para pemain, oleh pelatih, oleh juga tentunya Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir. Saya pikir terbuka mereka semua untuk mendengarkan saran dari kita semua. Kan kita semua kan ingin agar timnas kita ini selalu progres, dan progres ini memang perlu dipertahankan. Tapi pada sisi lain kita juga perlu pahami bahwa ada batas dari kemampuan para pemain kita yang baru pertama kali akan bermain di round 3 ini, atau yang sekarang baru pertama kali bermain di round 3. Seperti nanti jika Ole Romani masuk kan, dia baru pertama kali akan bermain di kualifikasi Piala Dunia yang level senior. Nah tugas kita selain juga support, saran dan kritikan, kita juga semua harus merangkul satu sama lainnya. Ya kalau memang ada yang punya pendapat yang berbeda, itu pun harus kita respect. Jangan kita hajar orang itu, wah gak fair juga dong. Nanti ya seperti yang tadi saya katakan, orang akan khawatir atau apalagi takut untuk memberikan pendapat. Tapi pendapat atau saran dan kritikan tersebut pun harus sesuatu yang bisa menjadi bahan evaluasi bagi yang bersangkutan. Paling tidak, kritikan atau saran yang konstruktif, itu semua orang butuhkan. Karena saya harapkan jangan sampai nanti, ya teman-teman netizen ini yang merupakan supporter dari timnas ini malah mulai takut memberikan pendapat kalian. Gak ada masalah, kasih saja pendapat kalian. Tapi teman-teman yang merupakan supporter dari timnas Indonesia harus benar-benar mengawal timnas Indonesia. Karena timnas Indonesia kita sekarang ini sedang menjadi bahan pembicaraan karena grafiknya lagi meningkat. Apalagi yang bermain di Piala Dunia kan. Coba lihat itu lawan Arab Saudi, dibantai begitu Arab Saudi 2-0. Sampai gak bisa main kan. Jadi inilah pentingnya peran dari supporter yang baik ya untuk bisa terus mendukung timnas Indonesia agar timnas Indonesia kita ini stabil performanya. Dan saya juga ingin tentu timnas Indonesia kita bisa lolos ke Piala Dunia, tapi nanti tergantung lagi bagaimana performa dari para pemain, bagaimana taktik dari pelatih, ya kan? Dan kita harapkan lah gak banyak juga nanti pergantian pemain dilakukan dari starting lineup. Artinya yang memang perlu dimainkan adalah pemain-pemain pilar yang memang sejauh ini perform. Jadi perlu juga dilihat performa dari pertandingan sebelumnya. Tapi ya bagi seorang pelatih biasa dia akan mengambil resiko itu. Nah kita sebagai supporter juga perlu mengingatkan. Dan gak ada masalah juga. Tapi kalau kita memberikan kritikan dengan menghujat, sampai menghina, bahkan menyebarkan fitnah, nah itu gak boleh dong. Ya kan? Itu kan sebetulnya tidak diperbolehkan juga. Jadi kita harus bedakan kritikan dengan hinaan atau hujatan sampai fitnah. Nah itu harus kita bedakan. Jadi kritikan itu juga gak harus juga yang soft. Saya sendiri sering mengkritik secara keras. Bahkan caption-caption kadang-kadang saya pakai juga yang keras. Tapi bukan berarti saya menghujat, enggak. Karena itu memang sesuatu yang saya lihat sendiri pakai mata kepala saya gitu.
Dan sebagai pengamat, saya harus fair dalam memberikan penilaian saya. Dan saya pikir semua pengamat punya sudut pandang yang berbeda dan punya stylenya masing-masing untuk menyampaikan pendapat mereka. Nah, jika memang kita tidak bisa terima, ya bisa juga kita counter dengan cara yang sopan, ya. Karena ya kita tahu bahwa sekarang dengan perkembangan timnas Indonesia, hampir semua ingin membicarakan tentang timnas Indonesia. Bagus. Lebih banyak yang bicara akan lebih baik bagi kita untuk bisa menerima sudut pandang setiap orang di sosial media. Asalkan sudut pandang tersebut sesuatu yang logis dan bisa kita pahami secara baik. Jadi artinya teman-teman, silakan kalian bisa memberikan masukan kalian, kritikan. Siapa dalang di balik kekacauan sepak bola Indonesia? Shin Tae-yong, STY, diserang buzzer tanpa henti, pundit ikut menggiring opini, dan timnas jadi korban. Menurut sumber terpercaya, dalangnya tak lain adalah oknum dalam PSSI sendiri. Mereka yang merasa terancam oleh upaya reformasi Erick Thohir. Jika benar, ini bukan sekadar sabotase, tapi pengkhianatan terhadap sepak bola Indonesia. Apakah Erick Thohir akan tinggal diam? Waktunya bersih-bersih jilid 2 untuk mengakhiri sandiwara ini. Bagaimana pendapat kalian? Kalau kemarin Bang Jay Ijes yang jadi incaran klub Bolonya, siap-siap nih. Messi Hillgers, bek keren berusia 23 tahun yang juga andalan timnas Indonesia, lagi diomongin media Belanda. Gimana enggak? Doi disebut-sebut bakal mecahin rekor transfer terbesar sepanjang sejarah AFC Twente. Rekor transfer tertinggi Twente selama ini dipegang oleh Ronnie Stam yang pindah ke Wigan Athletic seharga 4 juta euro atau sekitar 67,5 miliar. Tapi Hillgers diprediksi bakal bikin gebrakan dengan nilai transfer sampai 9 juta euro. Itu setara 156 miliar. Sevilla dan Bolonya kabarnya udah ngincer Doi nih. Gila kan, 2 klub sekaligus. Kalau benar kejadian, Hillgers gak cuma bikin bangga Indonesia, tapi juga bakal jadi ikon baru transfer gila-gilaan di Eropa. Gimana menurut kalian? Apakah Hillgers bakal jadi bintang baru di La Liga atau di Serie A? Oke, sahabat-sahabat Garuda Fan, saya rasa cukup statement barusan. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar dan kasih reaksi yang sekeras-kerasnya biar para oknum bandit yang ngoceh-ngoceh itu kena mental sendiri. Dan sahabat-sahabat Garuda, bersama Bapak Erick Thohir, Timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga.